Halo, halo, kami dari Fonare, yaitu podcast Info Sinau Bareng. Dapatkan info menarik lainnya, berupa penjelasan dari publik figur-figur yang terkenal dan terkemuka akan kapabilitasnya. Sebelum itu, perkenalkan, Halo, saya Ketua Kelompok atas nama Gilang. saya Firman. Pertama, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh atau figur yang pernah eksis pada saat itu, yaitu almarhum Bapak Artijo Alkostar sebagai Hakim Agung. Bapak Artijo Alkostar lahir di Situbondo 22 Mei 1948 dan beliau wafat di Jakarta 28 Februari tahun 2021 pada usia 73 tahun. Sebagai seorang mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Bapak Artijo mendapatkan sorotan atas putusan-putusan dan dissenting opinionnya terhadap kasus-kasus besar. Pada contohnya kasus Joko Chandra dengan vonis 20 tahun penjara yang membuat heboh publik atas kebijaksanaannya waktu itu. Namanya terangkat dan mulai mencuat, dikenal publik saat memperberat vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara kepada politikus Angelina Sondakh dalam kasus korupsi, serta vonis 10 bulan kepada Dr. Ayu dalam kasus malpraktik. Oke Bung Gilang, bagaimana perjalanan karir beliau menurut Bung Gilang? Perjalanan karir almarhum Bapak Artijo Alkostar. Karir beliau itu di bidang hukum dimulai pada tahun 1976, di mana saat itu beliau menjadi tenaga pengajar di salah satu fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lalu pada tahun 1981, beliau menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta hingga tahun 1983. Dilanjutkan dengan menjadi direktur pada tahun 1983 hingga 1989. Di waktu yang sama, beliau pun bekerja selama 2 tahun di Human Rights Watch, divisi Asia di New York. Wah, sangat menarik ya Bung Gilang rekam jejak beliau dalam pendidikannya. Oh, tentu Bung Firman. Beliau ini terkenal dengan kecerdikannya. Ada cerita selanjutnya, Bung. Sepulang dari itu, beliau mendirikan kantor hukum Artijo Alkostar dan Associated hingga selanjutnya pada tahun 2000 beliau terpilih menjadi Hakim Agung Republik Indonesia. Mengawali karirnya sebagai Hakim Agung di tahun 2000-an, beliau telah menyelesaikan sebanyak 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung. Berbagai kasus besar telah ia tangani, seperti kasus proyek pusat olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap ketua Mahkamah Konstitusi. Wah, sangat keren ya rekam jejak beliau ini dalam menangani kasus-kasus besar, contohnya di hal Mahkamah Konstitusi. Oh, Bung Gilang, tetapi beliau ini sepengetahuan saya juga aktif dalam dunia akademisi. Mungkin saya akan sedikit bercerita akan hal tersebut, Bung Gilang. Yang pertama, buah pikiran Bapak Artijo Alkostar yang dituangkan di dalam buku. Selama masa hidupnya, selain menjadi praktisi, beliau juga aktif dalam dunia akademisi. Salah satu bukti bahwa keaktifan beliau yang abadi adalah dalam tulisan, melalui buku, jurnal, artikel, dan opini yang beliau terbitkan. Semua itu menjadi bukti bahwa sosok Artijo Alkostar akan selalu dikenang dalam dunia hukum di Indonesia. Berikut merupakan list buku hasil karya beliau. Saya sebutkan yang pertama, buku Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi. Yang kedua, Saya Tak Bisa Jamin Mereka Jera. Wah, mengerikan. 3. Menegakkan hukum pidana, satu pengajuan PK oleh JPU 2, pidana di bawah minimum khusus. Keempat, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2009. Menegakkan hukum pidana 1, pengajuan PK oleh JPU 2, pidana bawah minimum khusus. Kelima, dinamika dan interaksi hukum lokal, nasional, dan global. 6. Identitas hukum nasional. 7. Negara tanpa hukum, catatan pengacara jalanan, dan masih banyak lainnya. Dan perlu diketahui Bung Gilang, ada salah satu judul yang menarik yang membuat seseorang menulis biografinya.
dari Bapak Artijo Alkostar ini. Ternyata sosok Artijo Alkostar juga menjadi tokoh yang penuh inspiratif melalui integritasnya dan kejujurannya dalam bertugas, sehingga membuat Haidar Musyafa berkehendak untuk menulis biografi beliau. Sosok beliau ini digambarkan dalam buku yang berjudul Sogo Aku, Kau Kutangkap, novel biografi Artijo Alkostar. Bisa dijelaskan Bung Firman, buku itu seperti apa dan mengapa menjadi salah satu buku yang perlu kita miliki? Nah, baik, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai buku tersebut, Bung Gilang. Sogo Aku, Kau Kutangkap, novel biografi Artijo Alkostar. Berikut judulnya. Dalam keterangannya, musuh terbesar negara ini adalah para koruptor yang berpolitik. Mereka menyalahgunakan amanah rakyat untuk mengeruk kekayaan negara demi kepentingannya sendiri, mengingat besarnya mudarat yang ditebulkan oleh para koruptor yang berpolitik ini. Maka aku bertekad untuk terus melawannya sampai sukma terpisah dari jasadku. Wah, mengerikan. Para koruptor benar-benar telah membuat masa depan negeri ini menjadi sangat suram. Padahal seluruh rakyat berhak melihat dan menikmati masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh karenanya, kita semua harus mencerahkan masa depan bangsa ini. Tidak ada toleransi bagi para koruptor di negeri ini. Kiprah Hakim Agung Artijo Alkostar di dunia penegakan hukum Indonesia tak dapat diragukan lagi. Sosoknya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pelaku korupsi dan pengedar narkotika. Sampai-sampai ada bisik-bisik penuh harap di kalangan para koruptor, asal bukan Artijo hakimnya. Sebentar Bung Firman, saya ingin menelaah sedikit mengenai beliau ini. Baik, Bung Gilang, silakan tanggapannya mengenai sosok beliau ini yang merupakan mantan Hakim Agung yang namanya mencuat karena kontroversial ini. Nah, dilihat dari sisi ketegasannya, integritasnya, sikap pantang mundurnya, dan tetap patuh pada perundang-undangan yang berlaku yang didasari Pancasila, menurut saya, Bung Firman, beliau ini sebenarnya orang yang hebat. Karena jarang ada di zaman sekarang ada orang yang seperti beliau ini. Dan sulit sekali ditemukan. Ibarat mencari intan di hamparan emas lah. Wah, betul sekali Bung Gilang. Beliau ini menurut saya juga terkenal dengan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Sekalipun beliau ini banyak yang tidak suka, akan tetapi beliau tetap tegar menjalankan semua amanah yang diberikan sampai akhir hayatnya. Saya salut dengan beliau. Cerminan seperti inilah yang harus kita terapkan dalam nilai-nilai bela negara, walaupun kita tidak bisa seperti zaman dahulu yang perang. Akan tetapi, kita niatkanlah semua itu demi pembangunan nasional, serta tujuan nasional agar tercipta ketahanan nasional, serta cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bung Firman. Bung Gilang, penjelasan Bung Gilang sangat informatif terkait after effect yang dilakukan oleh beliau ini almarhum Bapak Artijo Alkostar sebagai mantan Hakim Agung dulunya. Semoga bermanfaat untuk kita ya, dan bagi orang lain yang mendengar atau menyimak podcast ini. Semoga di kemudian hari masih bisa ditemukan orang-orang yang memiliki sifat jujur, integritas, dan pantang untuk mundur dalam bertindak. Ibarat kata, sekali basah menyelamlah sekalian. Baik, podcast Fonare berakhir di sini rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di podcast Fonare lainnya. Saya Bung Firman dan rekan saya Bung Gilang. pamit undur diri. Salam optimis, salam responsif.